Dan jangan lupa ada semacam asosiasi jurnalis internasional yang selalu siap dengan data tuh. Yang padahal kita tahu asosiasi jurnalis internasional itu juga disuplai data oleh jurnalis-jurnalis kritis di Indonesia tuh. Dan itu akan berbalik menjadi data untuk menghukum pemerintah. Nah, kalau pemerintah nggak mampu, itu artinya memang betul yang diungkapkan Bjorka. Selama 21 hari pemerintah cuma satu kata itu hoax. Ya kalau hoax lu bantah dengan data yang benar dong. Jadi jangan paksa publik untuk anggap itu hoax. Publik merasa itu yang benar. Yang hoax adalah yang tidak diucapkan oleh pemerintah. Nah, jadi ketegangan sosial, ketegangan pada basis masyarakat itu justru menguntungkan gerakan demokrasi. Yang sering terlambat adalah cara berpikir DPR. Yang sering terlambat adalah cara berpikir Mahkamah Konstitusi. Yang sering terlambat adalah cara berpikir istana. Itu artinya kita udah sampai pada satu pletora, satu dataran baru bahwa akan ada gempa bumi politik besar dan kita siap-siap aja tuh. Kalau khusus Bjorka ini kelihatannya dia termotivasi untuk melakukan semacam delegitimasi terhadap pemerintahan. Jadi sebenarnya ini lebih kuat motif politiknya, walaupun sebenarnya sebelumnya juga ada soal data-data yang dia bongkar, misalnya data dari telepon-telepon online dan sebagainya. Ini ya itu istilah betul. Jadi dia sedang melakukan delegitimasi dan dia tahu bahwa delegitimasi dia atau proyek delegitimasi dia paralel dengan proyek delegitimasi dari masyarakat sipil Indonesia itu dari demo-demo. Nah, kalau itu kita jadikan sebagai penjelas, itu artinya nggak akan berhenti karena setiap kali demo mahasiswa itu mahasiswa merasa ini akan bisa dinaikkan suhu tuntutan itu tuh. Waktu mahasiswa atau buruh menganggap kita perlu backup data untuk delegitimasi, Bjorka membaca itu, maka dia akan supply lagi. Nah, karena itu dia masih cicil nih, Erick Thohir, Puan. Satu waktu mungkin dia punya data tentang Madam Bansos, lalu dia tahu siapa sebetulnya yang menyembunyikan Masiko. Dia tahu tempat persembunyiannya, tapi dia satu waktu dia bilang ini yang menyembunyikan tuh. Nomor handphonenya jelas, segala macam tuh. Jadi pengetahuan Bjorka ini sebetulnya adalah kompilasi dari pengetahuan kita yang setiap hari diedarkan, lalu dia rumuskan, dan dia lakukan satu perjuangan digital. Kan ini era electronic struggle itu berdasarkan informasi digital. Halo Bung Rocky, tadi waktu kita ngomongin ya, sebelumnya kita ngomongin soal unjuk rasa, Anda selalu menyinggung-nyinggung Bjorka nih. Kelihatannya memang lagi happening ya, Bjorka. Dan data terbaru yang menarik ini yang dibongkar oleh Bjorka itu adalah ternyata, ini penting ini diklarifikasi oleh Mbak Puan Maharani dan Erick Thohir. Ini pejabat-pejabat yang nyuruh rakyatnya booster itu, ternyata mereka belum booster ya. Puan Maharani itu baru 2 kali, Erick Thohir juga 2 kali. Padahal kita tahu mereka ini kan pejabat publik sering pergi ke sana ke sini gitu. Bagaimana mereka mengatasi persoalan itu? Karena waktu itu Pak Luhut aja ngancam orang yang belum booster itu tidak boleh masuk ke tempat-tempat publik, masuk mall dan sebagainya. Ini kelihatannya kalau lihat apa yang terjadi, Bjorka ini mulai menyicil nih satu persatu gitu. Dan kita dengan kita jadi penadah aja gitu ya. Balon dalam artian nggak boleh dikenakan pasal penadahan yang ini ya. Kita menadahi informasinya saja, dan bukan hanya kita, publik saya kira juga menadahi jadi penadah informasi dari Bjorka ini. Ya, itu masukan bagus. Saya kira Pak Luhut senang Bjorka memunculkan itu, sehingga Pak Luhut ada nggak bisa beri contoh yang baik tuh. Kalau Pak Luhut pasti dia udah di booster 3 kali itu. Demikian juga Pak Presiden. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana secara khas si Bjorka ini menyasar menteri-menteri yang dipuji-puji oleh Presiden tapi ternyata perilakunya buruk. Dan itu alasannya mengapa Presiden selalu panggil Pak Luhut untuk menyelesaikan masalah tuh, kan itu intinya. Jadi memang terbukti ini kabinetnya ini berantakan itu, dan Bjorka tahu bahwa publik ingin dapat kepastian mereka kerja apa enggak sih. Mungkin Erick Thohir waktu mau di booster dia bilang bentar dulu gue mau kampanye di TikTok dulu tuh, lalu lupa dia di booster gitu kan. Demikian juga Ibu Puan mau di booster dia bilang iya nanti besok ya, karena saya ditugaskan oleh Ibu Mega untuk berkeliling menemui para petugas para ketua-ketua partai itu untuk lobby politik 2024. Jadi kelihatannya yang kita sebut sebagai kedaruratan kesehatan justru diabaikan oleh
mereka yang ada di istana kan. Dan kita akhirnya jengkel. Kalau kita disuruh pakai masker, disuruh booster, tapi mereka nggak lakukan hal yang sama kan. Jadi itu juga akan memperkuat semacam persatuan untuk bukan lagi sekedar demo BBM, tapi demo tentang kebohongan-kebohongan di istana. Itu soalnya tuh. Sekarang kita tunggu misalnya, Bjorka tentu punya data, lalu nanti istana bilang ya itu data hoax. Oke, kalau data hoax bukan yang benar dong, yang mana yang benar kan? Erick Thohir udah vaksin, oke, bukan yang benar. Supaya si Bjorka itu kita tangkap rame-rame dipenjarakan secara digital itu. Tapi selebihnya orang memang menduga ya memang mereka yang di istana itu tidak patuh pada prosedur yang dia bikin sendiri. Yang sering saya katakan bahwa oke, presiden minta rakyat itu pakai masker, tapi rakyat minta juga presiden dan menteri-menterinya pakai otak. Nah sekarang Bjorka bilang mereka nggak pakai otak. Jadi bukan saya yang sebutkan dulu, tapi memang terbukti bahwa data-data itu menunjukkan tidak ada sebetulnya satu kebijakan yang dilakukan lebih dahulu oleh mereka yang buat kebijakan itu. Jadi rakyat diperas, akhirnya bisnis PCR masih tertunda-tunda dan suatu waktu saya kira Bjorka akan buka data itu. Hai Bjorka, help us. Oke, nah kan kemarin kita menyinggung ini soal fenomena Robin Hood di era digital gitu ya. Saya kira ini pas nih, memang istilahnya gitu dan ini mungkin akan menjadi satu terminologi baru gitu dalam dunia digital sekarang ini. Nah, yang menarik itu adalah bahwa pemerintah kan selama ini selalu menyebut bahwa itu hoax datanya ya, tidak benar itu data BIN itu bocor, tidak benar dengan komunikasi presiden itu juga bocor dan itu diinskripsi. Tapi kemudian kan kita pernah nyinggung, tapi kenapa BSN akan mengambil langkah-langkah hukum? Kan begitu ya. Dan yang lucu ketika dia misalnya tahu bahwa dia akan diambil langkah hukum ini, dia pada hari Sabtu yang lalu ya. Sabtu itu tanggal 10. Jadi 2 hari yang lalu dia bahkan membuat status ini setelah Twitternya disuspend, dia bikin Twitter baru lagi dan dia bilang, dia nantangin lah gitu dalam bahasa Inggris, dia bilang ini sudah 21 hari loh gua melakukan langkah ini, lu mau mulainya dari mana gitu. Ini pertandingan, ya ini pertandingan kecerdasan aja, yang konsekuensi dari dunia digital itu semakin dikesankan bahwa itu rahasia, semakin hacker terangsang untuk membongkar kan. Jadi psikologinya begitu, semua orang akan mengintai hal yang paling disembunyikan, yang paling rumit itu. Jadi kalau BSN mau lakukan langkah hukum, ya si hacker bilang, ya ini bukan soal langkah hukum, gue lagi nguji kemampuan kalian untuk membackup data kalian kan. Harusnya pemerintah mengatakan, oke, kami akan beli software yang lebih canggih itu. Mungkin software Pegasus dari sebuah perusahaan di Israel. Tapi kemudian orang kasih disclaimer bahwa iya boleh aja tuh. Tetapi Indonesia nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kan soal-soal begituan. Tapi tetap saya menganggap bahwa hacker ini fungsional dalam mengupayakan perubahan yang dipercepat. Dan itu artinya kita mesti menduga keras bahwa mungkin dalam 1 semester kemarin sampai hari ini, hacker-hacker ini bekerja sama secara diam-diam dengan intel-intel asing tuh untuk menguji daya tahan politik bangsa Indonesia itu. Dan kita berharap bahwa ada satu, misalnya duduk di depan konferensi pers dipimpin oleh Pak Joni Plate, di situ ada BSSN, ada Pak BG itu, BIN segala macam, lalu dipimpin oleh Pak Mahfud, dan konferensi persnya berbunyi kira-kira kami sudah menemukan siapa Bjorka itu tuh. Nah itu keren tuh. Kalau cuma ngancam-ngancam mau pergerakan atau bereaksi itu hoax segala macam. Ya 21 hari ini menunjukkan bahwa pemerintah itu lunglai di depan seorang mungkin anak umur 22 tahun, 23 tahun, tapi dia pasti punya jaringan tuh. Jadi sekali lagi ini permainan intelijen udah ada di situ. Nah, kalau pemerintah bereaksi secara kasar, ya justru yang halus itu akan dimainkan lebih jauh, lebih panjang dari 21 hari. Bukan oleh Bjorka, bahkan yang lain akan terangsang untuk masuk dalam permainan perang digital ini. Ya, ya. 21 hari itu hari Sabtu, Bung Rocky. Kalau sekarang hari Senin berarti udah 23 hari kan. Nah, sekarang orang media juga mulai berspekulasi gitu. Siapa sebenarnya Bjorka ini? Kan gitu. Kalau kemarin Anda menyebutkan ini pasti namanya Eropa Timur. Memang dalam bio-nya dia menyebutkan dia itu di Warsawa, Polandia gitu ya. Ya ini
kan kita jadi kenapa dipilih Warsawa itu kan juga menarik juga pilihannya gitu ya. Kita pasti ingat dulu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Lech Walesa. Yes, Solidarność. Ya kan gitu ya. Nah, dan dia menyebutkan juga motivasinya. Motivasinya kata dia bahwa dia mengenal seorang yang sangat cerdas di Indonesia yang jadi korban politik di Indonesia. Tapi dia mengajukan tahun 65 dan banyak orang nggak percaya. Saya kira ini bagian dari upaya dia menyesatkan. Dan kalau Anda sendiri percaya dia ini asing atau dalam negeri ini, Bung Rocky? Saya anggap dia ini orang dalam negeri yang punya data ya berlimpah, disuplai oleh bocoran-bocoran juga dalam negeri itu. Orang atau kelompok? Nih. Ini kelompok di dalam negeri itu, satu jaringan yang biasanya menunggu momentum tuh, dan mereka sebetulnya udah persiapkan dari awal tuh. Jadi ini kebocoran yang bukan sekedar baru kemarin dikulik-kulik. Mereka udah tahu pintu masuknya, tapi dia cari momentum tuh. Dan kita mulai menganggap bahwa ini ada yang serius di situ. Mungkin untuk membelah persaingan politik dalam negeri itu. Tiba-tiba data pembunuhan Munir diungkapkan kembali itu, dan kita pada waktu itu tahu bahwa masih ada yang terselubung, ada faktor politik di situ. Munir terbunuh dalam suasana politik, Ibu Mega berkuasa, Pak SBY berupaya untuk nyapres segala macam tuh. Dan faktor Munir ini adalah faktor internasional karena status dia dilindungi oleh statuta hak asasi manusia dunia. Pasti ada data lain yang dimiliki oleh CIA, oleh pemerintah Belanda, oleh macam-macam tuh. Dan mengucapkan bahwa Munir dibunuh oleh kekuatan yang pada waktu itu masih sangat berpengaruh, dan nama seseorang disebutkan, Buch di PR disebutkan, itu artinya ada peta yang dipegang oleh si Bjorka ini. Dan mungkin panahnya kemana-mana itu. Ada panah ke partai tertentu yang sangat berkuasa pada waktu itu. PDIP berkuasa pada waktu itu. Ada panah lain ke arah Kopassus misalnya tuh. Dan di belakangnya ada Muhdi PR yang kemudian panahnya ke arah Pak Hendro misalnya, karena dia ketua kepala BIN segala macam. Jadi orang ini dia paham tentang peta politik di saat Munir terbunuh tuh. Dan analis pasti akan bongkar kenapa peta politik itu tidak bisa diungkapkan kan. Padahal pembunuhan Munir ada pembunuhan politik. Itu kan nggak ada orang yang dendam pada Munir. Munir orang yang baik hati itu. Jadi Munir terbunuh pasti itu satu desain politik. Nah itu yang kita tunggu bab berikut dari Mas Bjorka. Jadi kalau lihat dia begitu concernnya dengan persoalan-persoalan di Indonesia, termasuk masalah My Pertamina dan sebagainya, ini adalah orang yang aktif di dunia digital gitu ya. Ini orang aktif di dunia medsos dan dia mengikuti betul gerak hati dari para aktivis netizen di Indonesia. Ya, jadi kita anggap aja nih Bjorka juga sebenarnya ada di jalan-jalan ketika demonstrasi kan, dan dia baca betul tadi hati nurani publik, hati nurani mak-mak, hati nurani buruh segala macam, dia ucapkan itu tuh. Dan kita tahu keadaan semacam ini selalu berlaku di wilayah-wilayah di mana politik otoriter udah mulai beringas gitu. Amerika Latin bocoran beginian banyak tuh, Filipina juga banyak tuh. Dan jangan lupa ada semacam asosiasi jurnalis internasional yang selalu siap dengan data tuh. Yang padahal kita tahu asosiasi jurnalis internasional itu juga disuplai data oleh jurnalis-jurnalis kritis di Indonesia tuh. Dan itu yang akan berbalik menjadi data untuk menghukum pemerintah. Nah, kalau pemerintah nggak mampu, itu artinya memang betul yang diungkapkan Bjorka. Selama 21 hari pemerintah cuma satu kata, itu hoax. Ya kalau hoax lu bantah dengan data yang benar dong. Jadi jangan paksa publik untuk anggap itu hoax. Publik merasa itu yang benar. Yang hoax adalah yang tidak diucapkan oleh pemerintah. Nah, jadi ketegangan sosial, ketegangan pada basis masyarakat itu justru menguntungkan gerakan demokrasi. Yang sering terlambat adalah cara berpikir DPR. Yang sering terlambat adalah cara berpikir Mahkamah Konstitusi. Yang sering terlambat adalah cara berpikir istana. Itu artinya kita udah sampai pada satu pletora, satu dataran baru bahwa akan ada gempa bumi politik besar, dan kita siap-siap aja tuh. Dan kalau kita lihat kan gini, kita kemarin juga singgung bahwa biasanya para hacker ini yang termotivasi itu kalau tidak masalah dia mau jual data, ini masalah motif ekonomi gitu ya biasanya, atau dia hack ini kalau biasanya dia bisa juga bobol
bank, bobol kartu kredit dan sebagainya gitu. Kalau khusus Bjorka ini kelihatannya dia termotivasi untuk melakukan semacam delegitimasi terhadap pemerintahan. Jadi sebenarnya ini lebih kuat motif politiknya, walaupun sebenarnya sebelumnya juga ada soal data-data yang dia bongkar, misalnya data dari telepon-telepon online dan sebagainya. Ini ya itu istilah betul. Jadi dia sedang melakukan delegitimasi dan dia tahu bahwa delegitimasi dia atau proyek delegitimasi dia paralel dengan proyek delegitimasi dari masyarakat sipil Indonesia itu dari demo-demo. Nah, kalau itu kita jadikan sebagai penjelas, itu artinya nggak akan berhenti karena setiap kali demo mahasiswa itu mahasiswa merasa ini akan bisa dinaikkan suhu tuntutan itu tuh. Waktu mahasiswa atau buruh menganggap kita perlu backup data untuk delegitimasi, Bjorka membaca itu, maka dia akan supply lagi. Nah, karena itu dia masih cicil nih, Erick Thohir, Puan. Satu waktu mungkin dia punya data tentang Madam Bansos, lalu dia tahu siapa sebetulnya yang menyembunyikan Masiko. Dia tahu tempat persembunyiannya, tapi dia satu waktu dia bilang ini yang menyembunyikan tuh. Nomor handphonenya jelas, segala macam tuh. Jadi pengetahuan Bjorka ini sebetulnya adalah kompilasi dari pengetahuan kita yang setiap hari diedarkan, lalu dia rumuskan, dan dia lakukan satu perjuangan digital. Kan ini era electronic struggle itu berdasarkan informasi digital. Jadi dengan dasar itu tadi Anda menyimpulkan satu bahwa dia pasti ini elemen di dalam negeri gitu ya. Tapi yang kedua, ini kan banyak orang kita sering membayangkan kalau ada hacker itu anak-anak remaja gitu, anak-anak muda, anak-anak lulusan SMK gitu. Tapi lihat rentang ketertarikan dia gitu kan, mulai dia bicara soal 65, dia bicara soal Pak Muhdi PR dalam kaitannya dengan Munir, tapi dia juga bicara dengan masalah-masalah aktual. Ini saya membayangkan memang seperti tadi ya. Saya sepakat dengan Anda, ini pasti mungkin saja operator-operatornya anak-anak yang jago-jago ini, tetapi ada satu kelompok yang mensuplai data dan kemudian semacam meng-arranger ini gitu. Iya, di dalam politik ada kakak pembina yang hitam, ini kakak pembina yang lupa menggunakan itu istilah kakak pembina itu. Ya. Tapi ini Bjorka nih kakak pembina yang putih, yang pro keadilan sosial tuh. Dan kita akhirnya harus ucapkan selamat datang kakak pembina yang baru karena dia akan melawan kakak pembina yang lama itu yang berupaya untuk membohongi publik, lalu berupaya memporak-porandakan demokrasi, mau caplok yang ini yang itu semuanya mau dicaplok. Jadi sejarah selalu tiba dengan kecerdikannya sendiri. Sejarah punya jalan pikirannya sendiri yang nggak bisa dihalangi oleh kekuasaan. Nah, Bjorka adalah pembuka jalan ke arah kemerdekaan kembali Indonesia. Kira-kira itu pesannya tuh. Jadi sementara kita sambil masih menduga-duga, kita sebut saja dia digital ghost gitulah ya. Digital ghost. Ya, Robin Hood milenial kira-kira. Ya. Itu banyak hal yang FNN tahu, tapi oke, kita cicil pelan-pelan ini supaya jangan terlalu dibuka dulu supaya sensasinya ada kan. Oke, Mas Bjorka silahkan lanjut. 11 12 86. Dan kita terus mengawalnya dengan 0% gitu. Nah, ini dia nih. Bjorka pasti pro 0%. Oke, terima kasih Bung Rocky. Sip.